Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal di latihan 7. Topiknya adalah faktorisasi selisih dua kuadrat. Kita mau membahas mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 18. Nah, soal-soal ini diambil dari buku yang ini ya, yaitu buku Matematika kelas 7 penerbit Erlangga, ditulis oleh M. Kolik Adinawan berdasarkan kurikulum tahun 2013. Diambil dari bab 3 yang judulnya Operasi dan Faktorisasi Aljabar di halaman 142. Oke, kita mulai saja. Nah, pertama-tama kita harus tahu teorinya dulu ya. Jadi, kalau selisih dua kuadrat itu maksudnya ada angka pertama A berbentuk kuadrat dikurang angka kedua B juga berbentuk kuadrat. Nah, itu bisa ditulis sebagai A tambah B kali A kurang B. Nah, ingat kembali faktorisasi itu artinya kita mau menulis sesuatu itu dalam bentuk perkalian dua suku ya. Jadi sesuatu kali sesuatu, itulah namanya faktornya. Jadi ingat rumus ini sangat penting, tolong jangan lupa nanti digunakan sampai ke SMA. Nah, ingat juga rumus ini berlaku dua arah ya. Jadi bisa dari kiri ke kanan ya. Kalau dikasih bentuk ini kita bisa tulis sebagai A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, berlaku juga dari kanan ke kiri. Kalau dikasih A kuadrat kurang B kuadrat, kita bisa tulis sebagai A tambah B dan A kurang B. Nah, jadi kita mulai kerjakan. Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Nomor 1, P kuadrat kurang Q kuadrat. Ya, nah perhatikan bentuk ini kan sama persis dengan bentuk yang rumus saya kasih ya, yaitu yang depan sebagai A-nya, yang belakang sebagai B-nya. Nah, jadi kita tinggal gunakan saja rumus ini, kita tulis A ya, A-nya adalah P, jadi P tambah Q kali P kurang Q. Selesai. Ya, A tambah B kali A kurang B. Untuk nomor 2 sama saja ya, yang depan itu A, yang belakang adalah B-nya. Jadi, P kuadrat kurang 5 kuadrat itu sama artinya dengan P tambah 5 kali P kurang 5. Ya, perhatikan kadang-kadang kita juga bisa tulis, maaf saya salah tulis di sini, seharusnya P kurang 5. Ya, perhatikan kadang-kadang saya juga bisa tulis sebagai P kurang 5 kali dengan P tambah 5. Oke? Nah, karena kan A kali B itu kan sama artinya dengan B kali A. Jadi kita bisa putar ya. Kita bisa tulis A-nya dulu atau kita tulis B-nya dulu, sama saja. Nah, untuk nomor 3, yang depan ini A-nya ya. Nah, yang belakang B-nya. Jadi kita tulis A yaitu 3X tambah B yaitu 4 kali A 3X kurang B-nya 4. Selesai. Nah, nomor 4 dengan nomor 3 sama saja. Yang depan ini A-nya, yang belakang adalah B-nya. Jadi, 4X tambah 7 kali 4X kurang 7. Oke, nah sejauh ini jelas ya. Nah, untuk nomor 5, memang kelihatan ini bentuknya berbeda. Bukan A kuadrat kurang B kuadrat. Karena diketahui Y kuadrat kurang 16. Tapi kan kita bisa tahu bahwa 16 ini sama artinya dengan 4 kuadrat. Jadi ketahuan A-nya adalah Y, B-nya itu 4. Jadi kita tinggal tulis Y tambah 4, Y kurang 4. Selesai. Ya, nah nomor 6 pun sama. 25 ini kita bisa bayangkan adalah 5 kuadrat. Jadi A tambah B, A kurang B. Oke, jelas ya. Nah, nomor 81 caranya sama saja. Nomor 7 maksud saya caranya sama saja. 81 kita bisa tulis sebagai 9 kuadrat. Jadi yang menjadi A adalah 9, yang menjadi B adalah A ya. Jadi dia gunakan huruf yang sama, kalian jangan bingung. Pokoknya yang depan sebagai A, yang belakang sebagai B. Jadi kita tinggal tulis depan tambah belakang 9 tambah A ya, dan kali 9 kurang A ya. Depan tambah belakang, depan kurang belakang ya. Kalau namanya sama dengan rumus kita, kalian jangan bingung gitu. Kita hanya ganti nama saja. Nomor 8 pun sama ya. Ini 1 kan sama dengan 1 kuadrat. Berarti depan tambah belakang kali depan kurang belakang. Lanjutnya nomor 9. Nah, ini lebih repot sedikit ya. 9 itu bisa kita bayangkan adalah 3 kuadrat.
P kuadrat. Nah, kalau 3 kuadrat ketemu dengan P kuadrat kan sama artinya dengan 3P tutup kurung di kuadrat ya. Ya, karena kalau sesuatu bentuk kali di kuadrat artinya kan kuadrat masing-masing. Nah, yang belakang 16 kita bisa tulis sebagai 4 kuadrat. Sehingga bentuknya kembali lagi ke rumus kita tinggal tulis depan 3P tambah belakang kali depan 3P kurang belakang. Ya, selesai nomor 9. Nomor 10 caranya sama juga ya. Ini 4P kuadrat kita bisa tulis sebagai 2P di kuadrat kurang 5 di kuadrat. Jadi kita tulis 2P tambah 5 kali 2P kurang 5. Nah, nomor 11, 36K kuadrat kita bisa tulis sebagai buka kurung 6K kuadrat kurang 1 di kuadrat. Jadi, gunakan lagi rumus yang sama ya. Berulang-ulang saya katakan sama saja, yaitu depan tambah depan tambah belakang, jadi 6K tambah 1 kali dengan depan kurang belakang. Sampai nomor 11 jelas ya. Nomor 12 cara sama dengan 11. Kita tulis yang depan ini sebagai 8K kuadrat kurang yang belakang kita tulis sebagai 3 kuadrat. Lalu kita faktorkan yang depan tambah yang belakang kali yang depan kurang yang belakang. Nomor 13, X kuadratnya tetap. Nah, ini 16Y kuadratnya kita tulis sebagai buka kurung 4Y di kuadrat. Jadi, depan X tambah yang belakang 4Y kali depan X kurang yang belakang 4Y. Selesai. Nomor 14 sama saja. Depannya X kuadrat tetap. Belakangnya ini 25Y kuadrat kita tulis sebagai buka kurung 5Y di kuadrat. Jadi kita faktorkan depan X tambah belakangnya 5Y kali depannya X kurang belakangnya 5Y. Jawabannya demikian. 4 soal lagi. Nomor 15. Yang depan kita tulis sebagai 5P kuadrat. Yang belakang kita tulis sebagai 4Q di kuadrat. Maka kita faktorkan menjadi depan tambah belakang kali dengan depan kurang belakang. Ya, mudah saja kan? Nomor 16. Yang depan kita tulis sebagai 4P di kuadrat. Yang belakang adalah 7Q di kuadrat. Jadi, depan tambah belakang kali depan kurang belakang. Lanjut, nomor 17. 81M kuadrat kita tulis sebagai 9M tutup kurung kuadrat. 100N kuadrat kita tulis sebagai 10N di kuadrat. Jadi faktorkannya adalah 9M kurang 10N kali 9M, maksudnya ini yang tambah ya. Sebenarnya sama aja sih, urutannya tidak penting. Pokoknya 1 tambah 1 kurang. Soal terakhir, caranya sama lagi. Yang belakang kita tulis 9N di kuadrat. Jadi pemfaktorannya adalah 6M tambah 9N kali 6M kurang 9. Ya. Nah, demikianlah pembahasan 18 soal di latihan 7 ini ya. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Kalau ada yang masih kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kamu di bagian komentar. Akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kamu pasti bisa. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.